Kapten Artemis adalah pemimpin tim Falcon. Mereka sedang menjalankan misi menyelamatkan tim Bravo yang kehilangan kontak. Transmisi terakhir dari tim Bravo terdengar aneh, jadi mereka dikirim ke lokasi komunikasi terakhir dari tim Bravo. Di perjalanan, mereka melewati beberapa patung batu dengan ukiran-ukiran yang aneh. Sampai di lokasi, mereka melihat bahwa jejak mobil tim Bravo mendadak menghilang begitu saja, seolah-olah kendaraan mereka tiba-tiba lenyap. Tak lama kemudian, mendadak ada sebuah badai pasir datang ke arah mereka. Tim Falcon pun memutuskan untuk kembali dulu ke markas dan memberikan laporan, tetapi badai pasir ini lebih cepat dari kendaraan mereka dan tim Falcon pun terjebak di dalamnya. Yang lebih aneh lagi, badai pasir ini membuat patung-patung batu tadi menyala. Karena tidak bisa melihat ke depan, kendaraan tim Falcon jatuh ke sebuah jurang, padahal sebelumnya tidak ada jurang sama sekali. Setelah badai pasir lewat, tim Falcon menemukan diri mereka berada di sebuah gurun pasir, tempat yang berbeda jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka menemukan mayat anggota tim Bravo dan kendaraan mereka yang hancur lebur di dekat lokasi mereka. Mayat itu terlihat terbakar oleh sesuatu yang sangat panas, sampai-sampai pasir di sekitarnya menjadi kaca. Kapten Artemis memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut dan menyuruh timnya membawa kendaraan mereka ke daerah bebatuan dekat situ. Dari kejauhan, terlihat ada sesosok pria yang memata-matai tim Falcon menggunakan sebuah teleskop. Di perjalanan, mereka melihat bangkai sebuah makhluk yang sangat besar, lebih besar dari dinosaurus. Mereka pun berhenti dan sangat kebingungan akan apa yang mereka lihat. Pria berpakaian aneh tadi menembakkan sebuah panah ke arah tim Falcon untuk memperingati mereka, tetapi tim Falcon mengira dia musuh dan malah menembakinya. Berapa saat kemudian, sebuah monster raksasa bertanduk besar tiba-tiba muncul. Tim Falcon buru-buru melarikan diri sambil menembaki monster itu, tetapi peluru mereka tidak mempan. Monster itu membunuh dua anggota tim Falcon sebelum mereka akhirnya bersembunyi di sebuah goa di daerah bebatuan tersebut. Karena tidak bisa masuk, monster itu pun kembali ke gurun. Sisa anggota tim Falcon pun mulai ketakutan dan berkesimpulan bahwa mereka sudah bukan berada di dunia sendiri. Tidak lama kemudian sebuah monster seperti laba-laba raksasa menyerang Kapten Artemis dan melumpuhkannya. Anggota tim Falcon lainnya mengira dia sudah tidak bisa diselamatkan dan meninggalkannya, tetapi pada akhirnya semuanya tertangkap oleh kawanan monster laba-laba itu. Kapten Artemis sebenarnya masih hidup, dia hanya terkena racun monster laba-laba tadi dan kehilangan kesadaran. Berapa saat kemudian, Kapten Artemis sadar diri dan menemukan dirinya berada di sarang monster laba-laba. Dia melihat salah satu anggota timnya sudah mati dan menjadi makanan monster-monster itu. Saat melarikan diri, dia menemukan seorang anggota timnya yang masih hidup dan mereka mencoba melarikan diri bersama, tetapi tidak sampai jauh, mereka dicegat monster laba-laba. Ternyata anggota timnya itu digunakan menjadi tempat berkembang biak telur laba-laba dan sudah tidak terselamatkan juga. Kapten Artemis menggunakan sebuah suar dan semprotan oksigen untuk membakar monster laba-laba dan mencoba untuk kabur melalui sebuah lubang. Setelah dia berhasil keluar, dia melihat monster laba-laba tidak mau keluar lubang karena ada sinar matahari. Kapten Artemis pun menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi daerah bebatuan tersebut, dia naik ke puncak untuk melihat daerah sekitar. Di puncak, dia menemukan setumpuk batu-batu yang terlihat dibuat oleh seorang manusia. Dia juga melihat di kejauhan ada sebuah menara yang dikelilingi sebuah badai yang mirip dengan badai yang membawanya ke dunia aneh ini. Kapten Artemis mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke gurun di bawahnya. Monster bertanduk besar tadi langsung muncul karena mendeteksi adanya suara di pasir. Tetapi melihat tidak ada siapa-siapa, ia kembali menyelam ke dalam pasir. Kapten Artemis kembali menjelajahi tempat itu dan menemukan sekelompok bangkai kapal. Di salah satu bangkai kapal, dia merasa ada kehadiran orang lain dan benar saja, pria tadi, yang akan kita panggil si pemburu, mendadak menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka, tetapi si pemburu berhasil mengalahkan Kapten Artemis dan mengikat tangannya. Si pemburu kemudian membawa Kapten Artemis ke persembunyiannya, karena malam sudah mau tiba dan monster laba-laba tadi akan mulai berburu lagi. Mereka beristirahat di tempat persembunyian itu hingga keesokan paginya. Si pemburu bangun lebih dulu dan pergi melihat keadaan di luar, tetapi saat ia kembali, Kapten Artemis sudah lepas dari ikatannya dan memukul kepala si pria itu dari belakang. Sekarang posisi pun berbalik, si pemburu yang diikat dan Kapten Artemis yang bebas.
Ketika Kapten Artemis ingin minum, si pemburu menendang penampung airnya, membuat Kapten Artemis kesal. Kapten Artemis membalasnya dengan menyerang dua buah patung yang si pemburu itu sembah kemarin malam. Si pemburu marah dan menyerang Kapten Artemis. Mereka berdua kemudian berkelahi lagi, dan kali ini mereka tampak seimbang. Perkelahian itu menyebabkan mereka terguling keluar dari persembunyian dan si pemburu hampir terjerumus ke lubang monster laba-laba. Kapten Artemis pun memutuskan untuk membantu si pemburu dan menariknya keluar dari lubang itu. Mereka kemudian sepakat untuk berdamai, dan Kapten Artemis pun melepaskan ikatan tangannya. Walaupun mereka tidak berbicara dengan bahasa yang sama, tapi mereka bisa mengerti maksud satu sama lain dari gerak-gerik dan bahasa isyarat. Si pemburu pun mulai menjelaskan sebisanya soal keadaannya di daerah itu. Dia memberitahu juga nama monster bertanduk besar tadi adalah Diablos, dan monster laba-laba tadi Nersila. Mereka harus melewati Diablos untuk sampai ke menara tujuan Kapten Artemis. Si pemburu mengusulkan menggunakan racun dari Nersila untuk membuat Diablos tidur dan Kapten Artemis pun setuju. Saat malam hampir tiba, mereka menggunakan Kapten Artemis sebagai umpan untuk memancing seekor Nersila ke sebuah tempat di mana si pemburu bersiap-siap untuk menyergapnya. Mereka pun berhasil membunuh seekor Nersila dan mengambil taring bebisanya untuk kemudian digunakan. Di malam hari, mereka terlihat sedikit bisa berkomunikasi dan lebih ramah satu sama lain. Setelah itu mereka pun mulai bersiap-siap. Si pemburu membedah taring berbisa tadi untuk membuat sebuah anak panah beracun. Dia juga membawa Kapten Artemis ke bangkai-bangkai kapal dan memberikannya baju dan senjata baru. Dia juga melatih Kapten Artemis dalam cara bertarungnya dan bagaimana menggunakan alat-alat yang dia berikan. Setelah persiapan mereka selesai, mereka memancing keluar Diablos dengan melontarkan sebuah tong ke satu arah dan mereka lari ke arah sebaliknya, menuju rongsokan mobil tim Falcon. Menggunakan perlengkapan dari tim Falcon dan panah beracun yang sudah mereka siapkan, Kapten Artemis dan si pemburu berhasil mengalahkan Diablos. Tetapi dalam pertarungan itu, Diablos berhasil membuat si pemburu pingsan. Kapten Artemis kemudian menyeret si pemburu sampai dia siuman dan bisa berjalan sendiri, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah menara itu. Mereka sampai ke suatu daerah oasis dan di situ si pemburu mengajarkan lebih lagi soal dunianya sambil mereka melanjutkan perjalanan. Suatu malam, sebuah rombongan monster berlari menyerbu tempat mereka beristirahat. Mereka diselamatkan oleh sekelompok orang yang berpakaian mirip seperti si pemburu. Setelah rombongan monster itu sudah lewat, Kapten Artemis berterima kasih kepada orang yang membantu mereka, tetapi orang itu malah menonjok Kapten Artemis dan membawanya dalam keadaan tidak sadar. Ketika sadar, Kapten Artemis menemukan dirinya di penjara sebuah kapal. Dia mencoba membebaskan dirinya lewat lantai di bawahnya. Di lantai bawahnya itu, dia menemukan sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah dapur dan seekor kucing raksasa yang sedang masak di bawah. Tak lama kemudian si pemburu muncul dan membawanya bertemu dengan pemimpinnya. Ternyata mereka diselamatkan oleh kelompok si pemburu dan orang yang menonjok Kapten Artemis tadi adalah pemimpin mereka. Pemimpin mereka bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris, mengejutkan Kapten Artemis. Dia memberitahu bahwa dulu sudah pernah ada orang dari dunia Kapten Artemis yang masuk ke dunianya. Menara tujuan Kapten Artemis juga merupakan tempat tujuan kelompok si pemburu. Mereka menjelaskan bahwa menara itu adalah sebuah mesin dari peradaban kuno yang bisa membuka portal antara kedua dunia mereka. Kelompok pemburu itu ingin menutup portal tersebut karena mereka tidak ingin kedua dunia mereka bertemu dan saling menghancurkan. Kapten Artemis pun setuju untuk membantu mereka karena dia juga ingin kembali ke dunianya sendiri. Pemimpin pemburu juga memberitahu bahwa ada seekor monster bernama Ratalos yang melindungi menara itu. Ratalos adalah monster mirip seperti seekor naga yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Satu-satunya kelemahannya adalah ketika dia bersiap-siap menyemburkan api dari mulutnya. Keesokan paginya, mereka memilih sekelompok pemburu dan pergi menuju menara itu. Sampai di menara itu, mereka bersiap-siap untuk menyerbu Ratalos, tetapi Ratalos sudah siap dan malah menyerang mereka duluan. Pertarungan pun terjadi antara kelompok pemburu dan Ratalos. Di tengah-tengah pertarungan, Kapten Artemis berhasil melukai Ratalos dan menarik perhatiannya. Ratalos pun mengejar Kapten Artemis dan melontarkan nafas api ke arahnya.
Untuk menghindari nafas api itu, Kapten Artemis loncat dari sebuah tebing dan secara tidak sengaja menembus portal kembali ke dunia asalnya. Di situ, Kapten Artemis langsung diselamatkan oleh sebuah unit militer. Di tengah-tengah misi penyelamatan itu, badai pasir kembali muncul, tetapi kali ini bukan mereka yang berpindah ke dunia lain, malah Rathalos yang tiba di dunia mereka. Rathalos dengan mudah menghancurkan angkatan darat unit militer dan kendaraan-kendaraan mereka. Dia juga dengan mudah menghancurkan helikopter-helikopter dan bahkan pesawat unit militer tersebut. Melihat kehancuran yang disebabkan oleh Rathalos, Kapten Artemis mempersiapkan dirinya dan maju menyerbu Rathalos. Dia ingat bahwa kelemahan Rathalos adalah sesaat sebelum dia mengeluarkan nafas apinya. Jadi dia menunggu hingga kesempatannya tiba dan melempar sebuah suar masuk ke mulut Rathalos, yang menyebabkan nafas api Rathalos malah membakar bagian dalam tubuh Rathalos itu sendiri. Saat Kapten Artemis mengira dia sudah menang, tiba-tiba Rathalos bangkit lagi dan menyerangnya. Untungnya, ada sebuah panah peledak yang mengenai Rathalos. Ternyata si pemburu dan pemimpin pemburu datang melintasi portal untuk membantu Kapten Artemis mengalahkan Rathalos. Dengan sebuah tembakan panah peledak jitu yang mengenai leher Rathalos, mereka berhasil mengalahkan monster perkasa itu. Setelah berhasil mengalahkan Rathalos, mereka bertiga melihat bahwa badai tadi masih berlanjut, dan masih ada monster lain di menara itu yang terbang masuk juga ke dunia Kapten Artemis. Mereka harus mencegah monster-monster menyeberang masuk ke dunia ini. Dengan tekad yang baru, mereka pun mempersiapkan diri mereka untuk pertarungan selanjutnya.